Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Bab 3537. Ye Chong mengambil tindakan. Mata Butler Wang penuh dengan permohonan. Dia berjalan ke arah Ye Chong dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, tolong selamatkan tuan muda saya." Ye Chong mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Masterku di samping sedang terpuruk di tanah saat ini. Senjata sihirnya berserakan di tanah, wignya terjatuh, memperlihatkan kepalanya yang telanjang. Perhatian semua orang juga beralih dari Masterku ke Ye Chong. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya Ye Chong. Karena Ye Chong mengatakan sejak awal bahwa Masterku ini bukan tandingan roh jahat. Tidak ada yang mempercayainya pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya hal tersebut bukan omong kosong. Lin Yue berdiri di samping, dan sebelum Ye Chong dapat berbicara, dia membantu Ye Chong menolak. Dia berkata dengan marah, "Saya pikir lebih baik melupakannya. Sebaiknya kita tidak berpartisipasi, agar tidak mengusir kita lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan masterku, Ye Chong tidak tahu banyak." Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Wajah wanita tua itu juga menjadi sangat jelek. Dia terbatuk, lalu berkata perlahan, "Itu salah saya sekarang. Tuan, tolong selamatkan cucu saya." Lin Yue menatap Gao Xiang lagi. Gao Xiang juga baru saja menertawakan Ye Chong. Pada saat ini, wajahnya penuh rasa malu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia harus menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Lin Yue. Ye Chong menepuk bahu Lin Yue untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Yue karena telah maju. Namun, sekarang wanita tua itu telah meminta maaf. Ye Chong tidak bisa lagi menolak. Kemudian, Ye Chong menghampiri anak itu dan dengan lembut menepuk dahi anak itu dengan gerakan lembut namun tegas. "Beri kamu kesempatan. Keluar, atau kamu akan musnah." Ye Chong berteriak pelan dan berkata kepada roh jahat di dalam diri anak itu. Begitu dia selesai berbicara, energi naga dan Phoenix mengalir ke tubuh anak itu melalui jari-jarinya. Mata anak itu mula-mula berkilat kebingungan, namun segera menjadi hidup. Semua orang yang hadir melihat cahaya redup bersinar di sekitar telapak tangan Ye Chong, dan energi hitam pada anak itu mulai mendidih, seolah dia sedang berjuang. Tampaknya hantu jahat ini cukup gigih. Ye Chong sedikit mengernyit dan meningkatkan keluaran energi aslinya. Cahaya menjadi semakin terang, dan energi hitam pada anak itu akhirnya dipaksa keluar. Saya melihat udara hitam membentuk pusaran di udara, seolah ingin keluar. Ye Chong menjentikkan telapak tangannya dan menggumamkan kata-kata. Sebuah kekuatan tak terlihat dengan kuat menjebak energi hitam. Kemudian, dengan minuman rendah Ye Chong, energi hitam benar-benar tersebar dan menghilang ke udara. Tubuh anak itu bergetar hebat, lalu perlahan kembali tenang. Wajahnya berangsur-angsur kembali memerah,
dan napasnya menjadi stabil. Ye Chong menarik tangannya dan menepuk kepala anak itu dengan lembut. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Keseluruhan proses memakan waktu tidak lebih dari 3 menit, dan selesai bahkan sebelum ada yang sempat bereaksi. Tuanku duduk di tanah, menyaksikan semua ini dengan tercengang. Ketika wanita tua itu melihat perubahan pada cucunya, dia menitikkan air mata dengan penuh semangat. Tuan Ye, benar, terima kasih, Anda menyelamatkan cucu saya. Ye Chong menjawab sambil tersenyum, sama-sama, ini hanya usaha kecil. Lin Yue berjalan mendekati Ye Chong, matanya dipenuhi kekaguman. Dia berkata, Ye Chong, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka kamu masih memiliki keterampilan ini. Ye Chong sedikit tersenyum, ini hanya beberapa trik kecil, bukan masalah besar. Siapa kamu? Kamu terlalu kuat. Lin Yue bertanya dengan ragu. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Sepertinya Lin Yue meragukan dirinya lagi. Qiu Xiaosui juga datang. Ye Chong, apakah hantu itu benar-benar hilang? Ye Chong mengangguk. Jangan khawatir. Qiu Xiaosui menghela nafas lega. Bagus sekali. Kamu luar biasa. Gao Xiang dan Chen Tai berdiri di samping, melihat kekaguman Qiu Xiaosui pada Ye Chong, dengan rasa cemburu di hati mereka. Hu Qian, sebaliknya, berdiri di ujung, tidak tahu seperti apa rasanya. Saat ini, wanita tua itu berkata, semuanya, Anda benar-benar tamu terhormat saya. Anda datang dan menyelamatkan cucu saya. Sebagai rasa terima kasih, saya akan meminta kepala pelayan menyiapkan makan malam mewah sekarang, dan semua orang akan diundang untuk hadir. Selain itu, semua orang bisa tinggal di sini malam ini, dan saya akan memberi Anda kondisi terbaik. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, para pendaki langsung bersorak, dan semua orang memuji kemampuan Ye Chong. Bahkan Hong Haichao datang untuk berterima kasih kepada Ye Chong, dan sikapnya menjadi sangat hormat. Gao Xiang merasa sangat tidak senang saat melihat adegan ini, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan mencuri perhatian lagi. Namun, dia tidak tahu bagaimana Ye Chong bisa memiliki metode sekuat itu. Pada saat ini, tuanku berdiri di samping dan memandang wanita tua itu dengan penuh harap. Dia tidak yakin apakah semua orang, ini termasuk dirinya sendiri. Wanita tua itu melirik ke arah tuanku, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Sedangkan kamu, tuanku, kamu harus pergi sekarang. Tuanku diam-diam mengeluh, tapi dia malu untuk tinggal di sini setelah kehilangan begitu banyak muka hari ini. Jadi tuanku menunduk, mengambil wignya, dan pergi. Penampilan lucu itu diam-diam membuat banyak orang tertawa. 1 jam kemudian, cahaya di aula istana terasa lembut dan hangat. Untuk berterima kasih kepada Ye Chong karena telah menyembuhkan cucunya, wanita tua itu menyiapkan makan malam yang sangat mewah.
Meja makan panjangnya dipenuhi berbagai macam hidangan, aromanya melimpah dan membuat orang ngiler. Ye Chong dan yang lainnya diundang untuk duduk mengelilingi meja makan, dan para pendaki sangat bersemangat. Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Wanita tua itu mengambil gelas anggur, matanya penuh rasa terima kasih. Cucu saya selamat karena Anda. Ye Chong tersenyum dan mengangkat gelasnya. Nyonya tua, kamu terlalu sopan. Gao Xiang duduk di dekatnya, menyaksikan Ye Chong dipuji oleh semua orang, dan tidak bisa menahan perasaan cemburu di hatinya. Dia selalu menganggap dirinya yang terbaik di antara semua orang, tapi sekarang pusat perhatian Ye Chong benar-benar menutupi dirinya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ye Chong, kamu benar-benar luar biasa. Salah satu pendaki memuji, saya telah bertemu dengan beberapa orang yang cakap sebelumnya. Tetapi tidak ada yang bisa dengan mudah memecahkan hantu jahat seperti Anda. Saat dia berbicara, Lin Yue terus menatap Ye Chong, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Ye Chong tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya, tapi dia tidak menyangka Lin Yue masih menatapnya. Dia menjawab dengan rendah hati, bukan apa-apa, saya hanya beruntung dan tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Lin Yue melihat bahwa Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berhenti memperhatikan Ye Chong. Dia menatap wanita tua itu dengan matanya, dan kemudian bertanya, orang tua, apakah Anda sudah lama tinggal di sini? Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang hilangnya seorang gadis muda di Zufeng? Wajah wanita tua itu sedikit berubah. Dia meletakkan pisau dan garpu di tangannya, berhenti sejenak, lalu berkata, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya jarang turun gunung, dan saya tidak tahu banyak tentang itu. Dunia luar. Lin Yue mengangguk dan tidak bertanya lagi, tapi ada pemikiran yang tidak terlihat di matanya. Makan malam diadakan dalam suasana ceria. Semua orang makan, minum, mengobrol dan tertawa hingga larut malam sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di sisi lain, Master Ku meninggalkan istana dengan putus asa. Akibatnya, karena jalan pegunungan terlalu gelap, dia tersesat dan tanpa sadar masuk ke dalam gua. Tidak lama setelah berjalan ke dalam gua, kami sampai di sebuah ruangan batu. Yang mengejutkan guruku adalah di dalam kamar batu, ada lusinan wanita muda berdiri seperti zombie. Jika Lin Yue hadir, dia akan menyadari bahwa wanita-wanita ini adalah orang hilang yang ingin dia temukan. Bersambung.